Membeli rumah bisa menjadi salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Prosesnya melibatkan banyak pertimbangan dan seringkali membawa dampak jangka panjang bagi keuangan dan kesejahteraan kita dan keluarga. Memeriksa rumah yang akan dibeli adalah langkah krusial dalam proses pembelian. Inspeksi menyeluruh membantu kita mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Jangan tergiur dengan penampilan luar rumah saja. Lakukan inspeksi menyeluruh untuk memeriksa kondisi struktur bangunan, sistem listrik, pipa, dan lainnya. Pastikan struktur rumah dalam kondisi baik. Periksa apakah ada retakan pada dinding, lantai, atau fondasi. Retakan bisa menjadi tanda masalah serius yang memerlukan perbaikan mahal. Periksa panel listrik, stop kontak, sakelar, dan pastikan semuanya sesuai standar. Jika rumah tersebut memiliki instalasi listrik yang sudah tua, Anda mungkin perlu mempertimbangkan pembaruan untuk alasan keamanan. Sistem pipa dan plumbing juga sangat penting untuk memastikan tidak ada kebocoran atau masalah lainnya. Cek keran, shower, toilet, dan pastikan air mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Air yang berwarna, berbau, atau memiliki tekanan rendah bisa menjadi tanda masalah pada pipa. Periksa kondisi jendela, pintu, dan ventilasi lainnya. Pastikan rumah memiliki aliran udara yang baik untuk mencegah kelembapan berlebih, yang bisa menyebabkan masalah seperti jamur dan membusuknya material bangunan. Lihat dengan seksama area seperti kamar mandi, dapur, dan ruang bawah tanah yang seringkali rawan terhadap masalah kelembapan. Salah satu bagian yang sering dilupakan oleh pencari rumah, yaitu halaman dan drainase. Pastikan halaman tidak rentan terhadap genangan air, terutama di dekat fondasi rumah. Drainase yang buruk juga bisa menyebabkan masalah kelembapan yang serius dan merusak fondasi. Usahakan memilih rumah yang berada di lahan yang lebih tinggi sehingga terhindar dari banjir. Anda bisa menyewa jasa profesional untuk melakukan pemeriksaan ini. Hal ini bisa meminimalisir biaya perbaikan besar di masa depan. Memeriksa dokumen dan legalitas rumah sebelum membelinya adalah langkah wajib untuk memastikan transaksi jual-beli rumah sah, aman, dan bebas dari masalah hukum di masa depan. Ada beberapa dokumen terkait rumah yang perlu Anda periksa dengan cermat karena setiap properti memiliki dokumen kelengkapan yang berbeda tergantung jenisnya. Salah satu dokumen yang paling penting adalah sertifikat. Pastikan bahwa penjual memiliki sertifikat hak milik yang sah atas properti tersebut. SHM adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan sah dan hak penuh atas tanah dan bangunan. Jika properti menggunakan sertifikat selain SHM, pastikan untuk memahami statusnya. Sertifikat hak guna bangunan atau HGB memberikan hak untuk membangun di atas tanah selama jangka waktu tertentu. Sedangkan sertifikat hak pakai atau SHP memberikan hak kepada pemegangnya untuk memakai dan memanfaatkan tanah negara atau tanah milik perorangan untuk keperluan tertentu. Hak pakai ini bersifat lebih terbatas dibandingkan dengan hak milik atau hak guna bangunan. Dokumen lain yang perlu diperiksa adalah dokumen pajak bumi dan bangunan atau PBB yang berisi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk memastikan bahwa pajak telah dibayar dengan lunas dan tidak ada tunggakan. Ini penting untuk menghindari masalah hukum terkait pajak setelah Anda membelinya. Periksa apakah bangunan di properti memiliki IMB yang sah. Izin mendirikan bangunan atau IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menyatakan bahwa bangunan telah dibangun sesuai dengan peraturan zonasi dan tata ruang. Jika ada perubahan atau renovasi yang dilakukan pada properti, pastikan perubahan tersebut memiliki izin yang sesuai dan tidak melanggar peraturan lokal. Masih ada dokumen lain yang biasanya berhubungan dengan rumah nantinya, seperti akta jual beli, tagihan, riwayat kepemilikan, dan lain-lain. Selain harga pembelian rumah, ada beberapa biaya tambahan yang perlu diperhatikan dan dianggarkan saat membeli rumah. Biaya-biaya ini bisa cukup signifikan, sehingga penting untuk memahaminya dengan baik, agar Anda tidak terkejut atau terjebak dalam kesulitan finansial setelah transaksi. Notaris diperlukan untuk mengesahkan berbagai dokumen hukum, termasuk akta jual beli. Biaya notaris biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi, dan biaya ini bisa bervariasi tergantung pada notaris yang Anda pilih. Biaya pembuatan AJB juga merupakan bagian dari biaya notaris. AJB adalah dokumen penting yang mengalihkan hak milik dari penjual ke pembeli.
Selanjutnya ada BPHTB yang merupakan pajak yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi jual beli properti. Besarannya biasanya sekitar 5% dari nilai jual objek pajak atau harga transaksi, tergantung mana yang lebih tinggi. BPHTB harus dibayar sebelum proses balik nama dilakukan. Setelah transaksi selesai, Anda perlu mengurus balik nama sertifikat properti dari penjual ke nama Anda. Proses ini melibatkan biaya administrasi di Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat. Besarnya biaya ini bervariasi tergantung pada lokasi dan nilai properti. Setelah Anda membeli rumah, Anda akan bertanggung jawab atas pembayaran PBB setiap tahun. PBB dihitung berdasarkan nilai jual tanah dan bangunan, dan jumlahnya bervariasi tergantung pada lokasi properti. Jika rumah yang Anda beli memerlukan perbaikan atau renovasi, biaya ini juga harus diperhitungkan dalam anggaran. Renovasi bisa meliputi perbaikan struktural, pengecatan, penggantian lantai, atau modernisasi instalasi listrik dan plumbing. Negosiasi dengan penjual adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah yang dapat mempengaruhi harga akhir, kondisi pembelian, dan bahkan biaya tambahan yang mungkin Anda tanggung. Kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik dapat membantu Anda mendapatkan rumah impian dengan harga yang lebih baik dan persyaratan yang lebih menguntungkan. Sebelum memulai negosiasi, lakukan riset mengenai harga pasar properti di daerah yang sama. Ketahui harga jual rumah sejenis di area tersebut dan bandingkan dengan rumah yang Anda incar. Data ini memberikan Anda kekuatan dalam negosiasi dan membantu Anda menentukan penawaran yang masuk akal. Jika Anda menemukan masalah selama inspeksi rumah, seperti kerusakan struktural, masalah sistem listrik, atau kebocoran, ini bisa menjadi poin negosiasi. Anda dapat meminta penurunan harga atau meminta penjual untuk melakukan perbaikan sebelum penjualan dilanjutkan. Mulailah dengan penawaran yang realistis. Ajukan penawaran awal yang sedikit lebih rendah dari harga yang Anda siap bayar, tetapi masih dalam batas yang masuk akal. Ini memberi ruang untuk penjual memberikan penawaran. Jika Anda merasa tidak yakin dalam negosiasi, meminta bantuan rekan yang berpengalaman atau jasa agen properti dapat menjadi solusi yang baik. Agen properti berpengalaman dalam negosiasi dan dapat membantu Anda mendapatkan penawaran terbaik. Negosiasi properti bisa memakan waktu, jadi penting untuk tetap tenang dan sabar. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan properti. Selalu bersikap profesional dan hormat selama proses negosiasi. Hubungan yang baik dengan penjual dapat membuat mereka lebih terbuka terhadap permintaan Anda. Jika penjual tidak bersedia menurunkan harga atau menerima syarat wajar dari Anda, jangan takut untuk mundur. Terkadang, menunjukkan bahwa Anda siap untuk mundur dapat membuat penjual mempertimbangkan kembali posisinya. Dari semua faktor di atas, anggaran dan kebutuhan seringkali kurang diperhitungkan. Sebelum Anda mulai mencari rumah, tentukan terlebih dahulu berapa banyak yang bisa Anda keluarkan. Pertimbangkan penghasilan bulanan, pengeluaran rutin, dan dana darurat yang diperlukan. Sebagai panduan umum, anggaran untuk membeli rumah sebaiknya tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan Anda. Jangan lupa untuk memperhitungkan biaya tambahan seperti pajak, asuransi, dan biaya perawatan rumah. Rumah bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga investasi jangka panjang yang memengaruhi keuangan, kualitas hidup, dan kesejahteraan Anda. Pertimbangkan apakah rumah tersebut akan dapat mengakomodasi pertumbuhan keluarga Anda di masa depan. Misalnya, jika Anda berencana memiliki anak, pastikan rumah memiliki cukup kamar tidur, ruang bermain, dan akses ke sekolah yang baik. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat membuat keputusan yang lebih matang dan mengurangi risiko kesalahan dalam membeli rumah. Ingatlah bahwa membeli rumah adalah investasi jangka panjang, jadi pastikan Anda melakukannya dengan hati-hati dan bijaksana.